adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dari kami tadi malam tidur Tuhan sampai bangun di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Maka dari itu kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita.
pagi adik-adik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah walaupun masih berupa online ya. Tapi puji Tuhan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong dan memimpin kami sehingga kami boleh selamat sampai pada saat hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adapun ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, kita akan membaca bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia mati disalib, terus dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari dengan tema yaitu Yesus memberi perintah. Selama 40 hari, Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali setelah kebangkitannya. Nah, pada hari ke-40 sesudah kebangkitannya, Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke suatu daerah yaitu Galilea, tepatnya di Bukit Zaitun. Nah, sesudah sampainya ke Bukit Zaitun ya, para murid menemukan Yesus di sana. Dan kemudian mereka menyembahnya ya, seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Walaupun pada saat yang sama masih ada murid-murid yang masih ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, murid-murid sangat senang bisa berkumpul kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Perkataan Tuhan Yesus ini memberikan kekuatan kepada para murid hingga saat ini. Bahkan bahwa Yesuslah yang berkuasa atas bumi dan sorga. Yesuslah yang berkuasa atas hidup seluruh umat manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, teks dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini berisi pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk terakhir kalinya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya naik ke surga. Nah, perintah ini menjadi sangat penting dan bermakna bukan hanya kepada murid-murid pada saat itu, tetapi bagi kita juga pada saat ini, bagi saya dan bagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberikan pesan ini kepada murid-muridnya agar mereka
tidak kehilangan arah setelah nanti ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan selanjutnya ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Nah, apakah perintah Tuhan Yesus itu kepada murid-murid? Yang pertama adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bahwa kita diperintahkan menjadikan bangsa ini menjadi murid Tuhan Yesus. Pengikut Kristus artinya adalah orang yang meneladankan perkataan, perbuatan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadikan semua bangsa ini menjadi muridnya. Artinya menjadikan mereka orang-orang yang mempunyai perilaku, perbuatan seperti Kristus. Nah, bagaimana kita menjadikan bangsa ini menjadi murid Tuhan Yesus? Yaitu melalui perbuatan kita setiap hari. Kita jujur dalam perkataan, dalam perbuatan kita menolong sesama. Kita tidak harus pergi ke daerah-daerah terpencil atau ke negara-negara yang belum kenal Tuhan Yesus memberitakan Injil, menjadi penginjil atau menjadi misionari. Tetapi dari kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus melalui keteladanan hidup kita yang telah diteladankan Yesus kepada kita. Ya. Dan yang kedua, apa perintah Yesus? Selain menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, yang kedua adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis adalah tanda bahwa seseorang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari kehidupan dalam dosa ke hidup yang baru dalam Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan baptisan seseorang menyatakan kepercayaannya kepada Kristus dan bertekad untuk hidup menurut dengan ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sudah menjadi saksi dan orang-orang mengenal Tuhan, maka kita mengajak mereka untuk dibaptis, untuk menyatakan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Ya, kembali lagi kita bertekad untuk hidup menurut ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Nah, setelah itu perintah yang ketiga adalah ajarlah mereka. Nah, sebagai murid Kristus, kita harus senantiasa memberitakan segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan Yesus yang karena kasih-Nya kepada manusia. Ya, Ia rela mati bagi kita. Kita harus memberitakan dan bersaksi tentang kasih Kristus itu kepada semua orang. Kita mengajarkan kepada semua orang dimanapun kita berada. Nah, mengajar itu bukan berarti adik-adik harus menjadi pendeta, harus menjadi misionari, atau harus menjadi kakak-kakak sekolah minggu baru bisa mengajar. Tetapi maksud Tuhan Yesus di sini adalah mengajar dengan tindakan kita setiap hari, mengasihi orang yang bersalah kepada kita, merangkul orang-orang yang membutuhkan penghiburan dari kita, menolong teman-teman yang kekurangan. Melalui sikap kita di situ sedang mengajarkan apa yang telah Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di akhir perintahnya itu Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Artinya bahwa Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyertai kita dalam menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Ya, secara manusia kita tidak mampu untuk mengampuni, mengasihi, menolong, berbagi dengan teman, hidup jujur.
Tetapi Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. Artinya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inti ketiga perintah Tuhan Yesus ini adalah agar kita, yaitu murid-muridnya, ya, bukan hanya muridnya yang ke-11 orang itu, tetapi kita sebagai murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, melanjutkan karya Allah dalam dunia ini dengan cara bersaksi melalui tindakan kita, perbuatan kita, dan perkataan kita setiap hari. Perintah ini juga berlaku untuk saya dan adik-adik. Nah, contohnya kalau di rumah orang tua kita memberikan nasihat, maka sikap kita bagaimana? Harus mendengarkan dan melakukannya. Kalau kita di sekolah, ya, kebanyakan kalau sekolah yang negeri itu kebanyakan yang Kristen itu sedikit ya. Tapi walaupun kita sedikit, kita harus menjadi saksi dengan apa? Dengan kita bersikap sopan, berdisiplin, mengasihi teman-teman yang mungkin tidak punya uang, kita bisa berbagi kalau kita punya. Dengan kata-kata kita dimanapun kita berada, kita berkata sopan, kita menghargai orang yang lebih tua dari kita mengasihi dan berbagi. Itu kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah bahwa kita bisa melakukan perintah ini dengan sebaik-baiknya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diteguhkan kembali bahwa ada perintah Tuhan kepada kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Baik adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menutup dengan doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memberikan perintah kepada kami supaya kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, sehingga orang-orang melihat kehidupan kami dan mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan mereka boleh percaya kepada Engkau. Melalui kehidupan kami ya Tuhan, jadikan kami saksi dimanapun kami berada dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa gabung pada hari ini, karena Tuhan yang menolong memimpin kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah seluruh hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, seperti perintah Tuhan Yesus, kita harus mau saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga saling merangkul agar dapat menjadi lilin gemerlap untuk menerangi dunia. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan.
Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan dapat menjadi lilin gemerlap untuk menerangi dunia ini. Biarlah kami mau Tuhan untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan juga saling merangkul Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati dan lindungilah bangsa negara kami Tuhan, untuk yang mengalami bencana Tuhan. Tuhan lindungi, sertai, dan juga hibur mereka Tuhan, agar dapat kembali bersuka cita Tuhan, dan mau melewati semuanya ini Tuhan bersamamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.